Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Kang Santri Dai Channel. Kali ini kita berziarah ke kota Surabaya. Kita akan berziarah ke Nginden dan juga ke masyayikh-masyayikh yang ada di Dresmo. Bagaimana perjalanannya? Mari kita saksikan. Nginden adalah salah satu kampung tertua di Surabaya yang pertama kali dibuka oleh Mbah Astro Rembulan, Duriah keturunan Sunan Kalijaga. Di Nginden terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Baitul Akhirah yang konon usianya sudah mencapai 300 tahun. Di Nginden Gang 5, tempat Mbah Astro Rembulan dimakamkan, dan tepat di samping beliau dimakamkan salah satu duriah keturunan beliau yang bernama Kiai Haji Mas Abdul Muhid yang merupakan murid dari Syekh Khalil Bangkalan dan Syekh Mas Mansur Dresmo. Beliau juga pernah belajar kepada Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kiai Abdul Muhid adalah merupakan salah satu dari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari kalangan alim ulama yang sangat gigih perjuangannya melawan penjajah. Di masa perjuangan, Kiai Mas Abdul Muhid adalah ketua peleton Laskar Hizbullah Surabaya. Bersama Kiai Mas Muhajirin Dresmo dan beberapa ulama lainnya, Kiai Mas Abdul Muhid memprakarsai berdirinya Majelis Ulama Indonesia di Surabaya. Kiai Mas Abdul Muhid memiliki beberapa karamah, diantaranya dengan izin Allah beliau bisa menahan turunnya hujan dengan asbab doa dan wirid beliau, sehingga waktu beliau menjadi santri di Bangkalan, beliau dijuluki santri pawang hujan. Di tahun 2002 silam, Kiai Mas Abdul Muhid wafat di usianya yang ke-100 tahun. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan kita ke komplek pemakaman Dresmo. Kampung Sidosermo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dresmo adalah kampung pesantren sekaligus kampung para sayyid dan juga merupakan salah satu kampung tertua di kota Surabaya. Secara teritorial, kampung pesantren Dresmo memiliki dua nama sebab berada dalam batas dua kecamatan, yakni Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Wonocolo. Kampung Dresmo yang masuk di wilayah Wonokromo disebut dengan Sidosermo Dalem, dan yang masuk di wilayah Wonocolo disebut Sidoresmo Dalem. Pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan tentara sekutu, Kampung Dresmo dijadikan markas perjuangan para santri. Dresmo banyak melahirkan ulama besar di Nusantara, di antaranya Kiai Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo, Kiai Soleh Darat, dan juga Kiai Ahmad Soleh Langitan. Di komplek pemakaman Dresmo dimakamkan Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban, dan nasab beliau bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kakek beliau yang bernama Sayyid Sulaiman Mojo Agung adalah pendiri pondok pesantren Sidokiri Pasuruan, dan beliau adalah putra dari Syarifah Khadijah atau Mbah Ratu Ayu, atau juga dikenal Mbah Ratu Ibu, yang merupakan putri atau keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Semasa Sayyid Ali Asghar masih di dalam kandungan, beliau telah ditinggal pergi oleh ayahnya Sayyid Ali Akbar yang diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda dikarenakan kerasnya perlawanannya.
dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti tempat Sayyid Ali Akbar diasingkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Sayyid Ali Asghar mengikuti jejak ayahnya mendakwahkan Islam dan berperang melawan penjajah. Beliau menjaga kampung Tresmo dari kekejaman kolonial. Di antara murid Sayyid Ali Asghar yang masyhur adalah Syekh Muhammad Hasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Di komplek pemakaman ini juga dimakamkan Kiai Mas Mansur yang merupakan salah satu dzurriyyah keturunan Sayyid Ali Asghar. Sosok pejuang dari kalangan alim ulama yang dikenal dengan keberaniannya dan tak kenal kompromi. Beliau juga dikenal sebagai sosok ulama yang ahli wirid. Di dalam kitab Tasniful Asma' karya Syekh Said Muhammad Manduh diterangkan bahwa Syekh Mas Mansur Dresmo banyak belajar kepada ulama-ulama di Nusantara maupun di tanah Hijaz, di antaranya Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Sulaiman Hasballah Mekah, dan Syekh Umar Bajunet, mufti Syafi'iyah yang masyhur. Pada masa penjajahan Jepang, Kiai Mas Mansur ditahan di penjara Kalisosok oleh tentara Jepang. Salah seorang pakar sejarah asal Surabaya yang bernama Dr. Kuswandi menceritakan bahwa selama di dalam penjara, tentara Jepang berusaha untuk membunuh Kiai Mansur, namun dengan izin Allah mereka tidak pernah berhasil. Tentara Jepang kemudian mendatangkan anjing buas dan dimasukkan ke dalam penjara Kiai Mansur. Namun setelah dimasukkan, anjing itu malah sujud di kaki beliau. Kiai Mas Mansur akhirnya wafat di dalam penjara Kalisosok setelah tidak diberi makan oleh tentara Jepang selama 40 hari. Dan tidak beberapa lama setelah Kiai Mansur wafat, Nagasaki dan Hiroshima dibombardir oleh tentara Amerika yang menyebabkan Jepang mundur dari Indonesia. Di komplek pemakaman Dresmo juga dimakamkan Kiai Haji Mas Muhajir, merupakan putra tunggal dari Kiai Mas Mansur. Sosok ulama yang karismatik, terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah pada masanya. Dan beliau juga adalah ulama yang ahli wirid dan juga ahli ilmu kanuragan. Beliau juga merupakan sosok ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang bergabung dengan Laskar Hizbullah. Kiai Mas Muhajir juga pernah menjadi Mustasyar NU Surabaya. Beliau juga adalah ulama yang sangat cinta terhadap ilmu agama, hingga dikisahkan beliau menimba ilmu di beberapa pondok pesantren selama kurang lebih 24 tahun. Bahkan setelah beliau berkeluarga, beliau sempat kembali menimba ilmu di pesantren di daerah Gresik. Di antara guru-guru Kiai Mas Muhajir adalah Kiai Mas Mansur Dresmo yang merupakan ayah beliau sendiri, Kiai Mas Abdul Qahar Dresmo dan Kiai Ndoro Muntaha Madura, serta beberapa masyayikh di tanah Hijaz. Semasa hidupnya, Kiai Mas Muhajir juga memiliki karya tulis, yakni kitab Takhalluqul Akhlaq, Mafatih Al-Abwab, kitab tasawuf dengan berbentuk nazam sebanyak 56 bait, dan juga terjemah kitab Tarbiyatul Murid dalam bahasa Jawa. Adapun masyayikh Dresmo lainnya, insya Allah akan kita ulas di konten Ziarah Surabaya part berikutnya. Dan selepas berziarah, kita bersantai sejenak melepas lelah sambil menikmati hidangan khas Surabaya, lontong balap. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu perjalanan ziarah kita kali ini. Sampai jumpa di perjalanan ziarah berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga komennya.